Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur dan marilah kita panjatkan syukur dan rasa terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa dicurahkan pada kita. Wal khusus pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan nikmat yang luar biasa untuk bersilaturahmi dan bertolabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman, dan insya Allah kita akan membahas surat-surat di juz 30 selanjutnya. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya istiqomah, dan insya Allah kita termasuk dari pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Baiklah, Bapak Ibu rekan filah jamaah gratis yang dimuliakan Allah, pada pekan lalu kita sudah membahas ayat ke 111, dan insya Allah kita akan eh, mundur sedikit, bukan mundur, maju kalau dari arah kanan ke surat 110, yaitu surat An-Nasr. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena sekarang sudah 05.33, waktu dan taklim sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat agatis yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kata Pak Sigit tadi, ini dari kanan mundur, dari kiri naik gitu ya Pak ya. Kalau tulisan Arab kan dari kanan, kalau tulisan Latin dari kiri. Tapi hebatnya kalau tulisan Arab itu walaupun dari kanan, giliran angka dari kiri Pak. Baik, kita akan bahas surat ke-110 ya. Suratun Nasr. Ustadz. Surat An-Nasr. ya, An-Nasr itu artinya pertolongan. Ya, pertolongan Allah. Gitu. Baik, surat An-Nasr ini diturunkan sesudah hijrah. Ya, jadi berarti setelah fase Mekah, yaitu di fase Madinah. Ya, diturunkan setelah nanti ada terputra khilaf ulama. Ada yang mengatakan ketika justru Nabi melakukan haji wida atau haji wada. Ya. Ansar ini termasuk surah Madaniyah. Ya, surah Madaniyah. Nah, tadi dianggap sebelum futuh. Ya. Kemudian surat An-Nasr ini sedikit sekali ayatnya, yaitu hanya ada 3 ayat.
Kemudian ada 17 kata atau 17 kalimat, 17 kata maksudnya, dan ada 77 huruf. Ya, saya ulangi, surat ini disebut surat An-Nasr, ya, diturunkan sesudah hijrah, ya, 17 huruf, ya, 17 kalimat atau 17 kata, dan ada 77 huruf. Ini surah An-Nasr. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wa ra'aitan sayyidillahi afwaj fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Eh, yang pertama, menurut sebelum saya baca tafsirnya ya, Ibnu Utbah, ya, beliau berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepadaku, kata Utbah, hai Ibnu Utbah, kata Ibnu Abbas, ini saya utus satu surat. Ini berdasarkan pertanyaan Ibnu Abbas kepada Ibnu, ya, dan dijelaskan oleh Ibnu Utbah. Jadi begini ceritanya. Ibnu Abbas itu tanya, wahai Utbah, tahukah engkau, ya, surat apakah yang terakhir turun dalam Quran? Maka jawabnya adalah idza jaa nasrullah. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan benar. Nah, ini dalam keterangannya ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Tapi juga ada yang mengatakan kapan dia turun? Menurut Ibnu Umar radhiyallahu an, yaitu Abdullah, kata beliau telah diturunkan surat Idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu surat An-Nasr, pada pertengahan hari Tasyrik, ya, pada pertengahan hari Tasyrik. Berarti kan tanggal 11, 12, 13, ya, itu kan hari Tasyrik. Yaitu hari yang terjadi ketika setelah selesai dari wukuf, ya, dari wukuf. Wukuf itu tanggal 9, ya, kemudian tanggal 10-nya hari Idul Adha, ya. Kemudian tanggal 11, 12 dan 13 itu hari Tasyrik. Jadi menurut Ibnu Umar, surat An-Nasr ini turun pada pertengahan hari Tasyrik. Jadi begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerti bahwa itu sebagai ucapan wada. Jadi Rasulullah ketika turun surat ini dianggap ini seperti ucapan wada. Apa wada itu? Ucapan selamat tinggal. Ya. Maka karena itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbahnya yang sangat terkenal ya pada Haji Wida itu. Nah, itu menurut pendapat Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Abbas juga berkata, kata Ibnu Abbas, ketika telah turun surat An-Nasr atau Idza jaa nasrullahi wal fath, selesai 3 ayat itu, Rasulullah kemudian memanggil Fatimah putrinya. Ya, Fatimah putri beliau. Dan Nabi bersabda kepada Fatimah. Apa kata Nabi? Wahai Fatimah, aku telah diberitahu akan wafat, akan meninggal. Jadi ini Nabi sudah tahu, ini isyarat ya. Makanya Ibnu Umar tadi menuturkan dengan turunnya surat ini berarti ucapan selamat tinggal. Maka saat ayat ini sudah turun selesai, kemudian Nabi memanggil Fatimah, wahai Fatimah, aku diberitahu akan meninggal.
dengan turunnya surat ini sebagai isarah. Maka apa reaksi Fatimah? Saat itu Fatimah menangis. Tapi kemudian beliau tertawa atau tersenyum gitu. Lalu kemudian, maka ketika ditanya, Fatimah, kenapa engkau menangis, kemudian kau tertawa? Apa jawab Fatimah? Ketika diberitahu bahwa Rasulullah akan wafat, aku menangis. Jadi ketika Rasulullah memberitahu kepadaku bahwa beliau akan wafat, maka aku menangis. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW memberitahu bahwa engkaulah Fatimah yang pertama kali keluargaku nanti akan menyusul aku. Maka kata Fatimah, aku tersenyum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Nasai. Ya. Padahal ya, kenapa Fatimah tersenyum? Fatimah kok tersenyum? Padahal ini pemberitahuan beliaulah dari keluarga Nabi yang akan pertama kali wafat setelah Nabi wafat, yang akan menunggu. Jadi beliau tersenyum, walaupun itu adalah sebuah kematian. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dalam satu riwayat yang lain, ya, tentang asbabnya turunnya surat ini, pernah satu waktu ini dituturkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu anaknya Abbas, namanya Abdullah. Sepeninggal Rasulullah, sepeninggal Abu Bakar, Umar Ibnul Khattab yang menjadi penguasa, ya, menjadi Amirul Mukminin setelah wafatnya Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian menjadi pemimpin adalah sahabat Umar. Dan sahabat Umar radhiyallahu an memasukkan Ibnu Abbas itu sebagai staf penasehatnya bersama orang-orang tua, yaitu veteran Perang Badar. Perang Badar itu adalah perang yang pertama kali terjadi setelah hijrah, ya. Dan tentu veteran Perang Badar itu adalah sahabat-sahabat sepuh yang dijadikan staf penasehatnya oleh Umar. Tapi di antara orang-orang sepuh itu ada satu yang beliau masukkan anak muda, yaitu Ibnu Abbas, Abdullah anaknya Abbas, ya. Maka terjadi apa namanya, desas-desus lah, desas-desus ya. Apa ya yang pas? Orang-orang tua itu berkata begini desas-desusnya, mengapa anak ini dimasukkan dalam golongan penasehat? Ya, di antara kami, padahal kami juga tidak diajak untuk menjadi penasehat, ya. Lalu mendengar itu Ibnu Umar berkata, sungguhnya kamu akan mengetahui anak muda ini. Maka pada satu hari jadi buah, ya, kalau katakanlah MPR. Lalu kemudian saat itu sahabat Umar bertanya kepada para sahabat, tolong jelaskan tentang surah An-Nasr. Ya. Menjawab sebelum ditanya Umar bin Khattab, karena beliau merasa dirinya masih muda. Maka kemudian beliau menjawab, ini adalah sebuah isarah akan dekatnya ajal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Abbas. Nah, karena itulah ini kelebihannya Ibnu Abbas. Jadi Umar bertanya itu untuk menjelaskan kepada mereka betapa Ibnu Abbas ini adalah orang yang sangat berilmu, ya, orang yang sangat berilmu. Itu sekelumit tentang asbabun nuzul, ya, tentang sebab-sebab turunnya Quran surat An-Nasr. Baik, mari kita pahami satu persatu tafsirnya, karena ini cuma 3 ayat, ya. Pelan-pelan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza ketika jaa telah datang nasrullah pertolongan Allah wal fath dan kemenangan, ya. Jadi
Yang pertama adalah nasrun, pertolongan, kemudian al-fat, kemenangan. Ya. Jadi artinya begini, kata al-fat dalam ayat ini maksudnya adalah Fathu Mekah. Ya, kata al-fat di sini ya, saya ulangi ya, idza ketika jaa datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fat, dan kemenangan. Nah, menurut para ulama, kata al-fat di sini maksudnya adalah Futuh Mekah atau Fathu Mekah. Terbukanya kembali kota Mekah setelah selama hampir 9 tahun, ya. Karena Nabi itu menerima wahyu pada usia 40 tahun, lalu 13 tahun beliau berdakwah di Mekah secara sir dan jahr, sembunyi dan terang-terangan. Lalu kemudian Nabi hijrah pada usia 53 tahun. Jadi Nabi usia 53 tahun, Nabi hijrah ke Madinah. Nah, menurut ulama, terjadinya pembukaan kota Madinah, kota Mekah ini setelah Nabi hijrah 8 tahun lebih. Karena ini bersamaan dengan Haji Wida, yaitu tahun ke-8. Ada sebagian ulama mengatakan tahun 8,5. Nah, jadi 8,5 tahun Nabi hijrah, baru Nabi kemudian kembali ke kota Mekah. Yang kemudian nanti 1,5 tahun kemudian Nabi wafat. Ya. Nah, artinya apa? Jadi Futuh Mekah, Al-Fat ini artinya pembukaan kota Mekah. Setelah 8,5 tahun Nabi hijrah ke Madinah, baru kemudian kembali lagi ke kota Mekah. Maka disebut Futuh, ya, atau Fathu Mekah, yaitu ditaklukkannya kota Mekah setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah dan tidak bisa masuk ke kota Mekah, bahkan untuk berhaji dan berumrah. Ya. Pernah ya awal tahun ke-6, ya tahun ke-6 hijrah, itu ada perintah dari Allah untuk melaksanakan haji. Tahun ke-6. Tetapi kemudian Nabi berangkat memang ya bersama 1.000 orang untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian dicegat oleh orang kafir Mekah di daerah Hudaybiyah. Sehingga Nabi tidak jadi berangkat haji pada tahun ke-6 itu. Maka kemudian terjadilah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah, atau orang menyebutnya Piagam Madinah. Di antara isi perjanjian itu adalah bahwa orang Islam tidak boleh pergi ke Mekah, maksudnya melaksanakan haji atau umroh selama 2 tahun. Ya, selama 2 tahun. Maka tahun ke-8 inilah Nabi baru berangkat bersama 10.000 umat Islam. Maka itulah disebut Al-Fat. Ya, terbukanya lagi kota Mekah disebut Fathul Mekah. Nah, Fathul Mekah yaitu pembukaan kota Mekah. Yaitu pada tahun ke-8 setelah tahun ke-6 Nabi mau berangkat tapi dicegat oleh orang kafir. Ya, itu salah satu isi. Kemudian yang kedua, ya, jadi kata fat tadi adalah kemenangan, nasroh itu pertolongan. Jadi kemenangan itu datang dari pertolongan Allah. Nah, ini kita harus paham ya, bahwa kemenangan itu adalah pertolongan Allah. Jadi jangan pernah kita jadi orang sombong lah begitu. Ya, ini pelajaran buat kita, bahwa apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita raih adalah merupakan pertolongan Allah. Ini agak sedikit melebar, teman-teman agatis, maka jangan pernah sekali-kali kita menyandarkan keberhasilan, kesuksesan, apapun yang kita raih kepada diri kita semata. Tapi coba selalu katakan, ini adalah pertolongan. Ini adalah dari Allah. Hada min fadli Rabbi. Ini semua adalah anugerah dari Rabbku. Jangan begini. Ya. Kita ini kan punya kecenderungan ya. Kalau kita sukses, kita berhasil, kita meraih apa yang kita pengen, kita suka begini. Apa begini tuh Pak Sigit? Bertepuk dada ya, gitu ya. Menyandarkan segalanya kepada dirinya. Jangan, tapi coba sandarkan kepada Allah. Nah, karena banyak orang begini ya.
Coba misalnya dalam Quran surat 41 ayat 51. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru fadu du'ain arid. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat?" Salah, Bu. Surat 41 ayat 51. Oh ya, sorry. Ini 43 kebukaan. Maaf ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Nah, jadi kecenderungan kita itu kalau diberikan nikmat oleh Allah, kita suka apa? Berpaling ya, dan menjauh dengan sombong. Ya, merasa apa yang kita raih itu karena kita gitu. Karena kehebatan kita, karena usaha kita ansih semata gitu ya. Seolah-olah tidak ada pertolongan Allah. Ya, padahal semua itu terjadi karena pertolongan Allah. Jadi saya menjelaskan tafsir ini sekaligus agar kita bisa mengambil faedah, gitu ya. Nah, kembali, jadi idza jaa, dan ketika telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan, ya. Kemenangan itu Futuh Mekah, terbukanya kembali kota Mekah setelah umat Islam hampir 8,5 tahun hijrah ke Madinah, tidak bisa kembali ke kota kelahirannya, yaitu kota Mekah. Maka pada tahun ke-8 setelah hijrah, Nabi kemudian bisa masuk lagi dan umat Islam bisa masuk lagi ke kota Mekah. Maka disebut Al-Fath. Ya, Al-Fath itu kemenangan. Dan kemenangan itu diraih karena Nasrullah, pertolongan dari Allah. Bukan semata karena hasil usaha kita. Iya, kita mesti berusaha secara maksimal, tetapi itu semua terjadi karena pertolongan Allah. Ya, sama kita melakukan apapun, bekerja itu karena kita berusaha, tapi tidak semata usaha kita. Yang jauh lebih besar adalah pertolongan Allah. Karena sehebat apapun yang kita lakukan, kalau Allah tidak memberi pertolongan, maka kita tidak akan bisa meraihnya. Ya, itu al-fath. Ya. Kemudian para ulama juga khilaf. Yang tadi Anda sampaikan, apakah surat ini turun sebelum Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, tahun ke-8 setengah hijrah itu, atau setelahnya, atau setelah Futuh Mekah. Ya. Tapi Ibnu Rajab menguatkan bahwa surat ini turun sebelum Futuh Mekah. Ya, surat ini turun sebelum terjadinya pembukaan kota Mekah. Maka sehingga surat ini merupakan kabar gembira dari Allah Ta'ala kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin, ya, dan kaum muslimin, bahwa mereka akan menaklukkan kota Mekah. Ini juga sebagai nubuah, ya, bahwa ini merupakan ciri kenabian. Jadi sebelum Futuh Mekah, Quran surat An-Nasr ini turun sebagai berita gembira kepada Nabi dan kaum muslimin bahwa umat Islam nanti akan menaklukkan kota Mekah. Ya, menaklukkan kota Mekah. Kemudian An-Nasr, ya, kata An-Nasr tadi yang Anda sudah jelaskan, pertolongan Allah, ya. Maksudnya adalah pertolongan Allah bagi Rasulullah SAW dan para sahabat dalam peperangan untuk menaklukkan musuh-musuh mereka. Di antaranya adalah suku Quraisy dan Bani Hawazin. Ya, suku Quraisy dan Bani Hawazin. Karena begini, ini termasuk sesuatu yang sangat luar biasa. Orang-orang kafir waktu itu, kafir Quraisy sampai di Jazirah Arab itu, mereka menahan masuk Islam
dengan mengatakan, kalau nanti Muhammad bisa menaklukkan kota Mekah, mereka akan berduyun-duyun masuk Islam. Itu. Karena apa kok mereka berkata begitu? Karena mereka menganggap Mekah itu akan dilindungi dari penaklukan siapapun. Karena mereka tahu tentang sejarah yang terjadi pada masa kakek mereka, yaitu Abdul Muttalib. Ya, pada masa sesepuh mereka ketika Habasyah datang dengan pasukan yang sangat besar untuk menaklukkan kota Mekah, ternyata mereka dihancurkan oleh Allah. Tidak bisa. Nah, mereka mengatakan, apa Muhammad bisa? Kalau Muhammad bisa, berarti dia nabi. Nah, gitu ya. Maka kemudian Rasulullah kan berangkat itu dengan 10.000 orang dari kota Madinah. Tapi niatnya memang tidak ingin menaklukkan kota Mekah, karena memang ingin pergi haji. Ya. Maka mereka setelah itu berduyun-duyun masuk Islam. Nah, inilah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertolongan dan kemenangan itu dari Allah. Ya, pertolongan dan kemenangan itu dari Allah. Maka kalau begitu, kita ini harus meminta hanya kepada Allah, ya, hanya kepada Allah, dan hanya didapatkan dengan bertakwa kepada Allah, bukan dengan menghalalkan segala cara. Saya ulangi ya, pertolongan dan kemenangan itu kan dari Allah. Maka kita memintanya hanya kepada Allah. Dan hanya didapatkan dengan bertakwa kepada Allah, bukan dengan menghalalkan segala cara. Tolong direnungkan baik-baik ya. Pertolongan dan kemenangan itu datangnya dari Allah. Maka kalau gitu kita mintanya hanya kepada Allah. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan cara bertakwa kepada Allah, bukan dengan cara menghalalkan segala cara. Nah, ketika orang Muslim tahu pertolongan, kemenangan, kesuksesan, ya, itu datang dari Allah, maka dia hanya minta kepada Allah. Dan dia tahu dengan minta kepada Allah itu dengan cara apa? Dengan cara bertakwa kepada Allah. Maka orang-orang seperti ini, satu, dia tidak akan menghalalkan segala cara. Yang kedua, apa yang dia penting? Kalau dia tidak bisa raih, dia tahu bahwa ini bukan yang terbaik menurut Allah. Kalau kemudian dia dapat, dia tahu ini adalah amanah dari Allah. Tapi kalau orang tak ada iman, ya, pertolongan tidak diminta kepada Allah, ya. Pertolongan tidak diminta kepada Allah. Apa yang dia lakukan? Dia halalkan segala cara untuk mendapatkan satu keinginan jabatan misalnya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia dapat, dia tidak lagi menganggap sebuah amanah. Coba kalau orang Islam, dia tahu pertolongan dan kemenangan itu datang dari Allah. Maka kalau begitu dia hanya minta kepada Allah dan hanya bisa didapat semua itu dengan cara bertakwa kepada Allah. Bukan dengan cara menghalalkan segala cara. Iya. Jadi kalau Allah kasih, berarti yang terbaik. Kalau tidak, ya sudah. Maka orang seperti ini ketika sesuatu itu tidak dia dapati, dia tidak bersedih, dia tidak putus asa. Kenapa? Oh, Allah memang tidak menghendaki. Dan kalau dia dapat, maka dia tahu ini adalah amanah. Jadi orang mukmin itu akan selalu berada dalam kebaikan. Nah, ini perlu kita pahami sebagai pelajaran dari Quran surat An-Nasr. Ya. Apapun itulah, teman-teman, ya, seperti kita mau dapat jabatan apa atau apa gitu, ya. Pertolongan dan kemenangan itu datangnya dari Allah. Maka kalau gitu hanya mintalah kepada Allah. Dan itu bisa didapatkan dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah. Ya, bukan dengan cara menghalalkan segala cara. Ya, bukan menghalalkan segala cara. Nanti kalau menghalalkan segala cara ya kayak model politik sekarang ini. Ya, apa saja dilakukan. Ya. Janganlah kita, jangan seperti itu. Ya minta aja kepada Allah. Ya, Allah kasih berarti Allah percaya sama kita dan Allah mengamanahi sama kita. Nah, orang seperti ini kalau nggak jadi pun ya sudah. Kenapa? Oh, Allah memang tidak menghendaki semuanya itu berada dalam kenikmatan. Tapi kalau orang menghalalkan segala cara, kalau nggak jadi nanti marah-marah dia. Ya, baik.
Kemudian surat ini juga dinamakan dengan surah At-Taud, ya, atau surat perpisahan lah, gitu. Karena turunnya surat ini adalah salah satu tanda akan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi saya jelaskan tentang riwayat Ibnu Abbas, ya, tentang riwayat Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas diminta oleh Ibnu Umar untuk menjadi salah satu penasehatnya di antara para orang-orang sepuh veteran perang Badar, ya. Lalu Umar bin Khattab ingin menjelaskan kepada mereka kenapa anak muda ini dibawa bersama para sesepuh, ya. Karena anak muda ini punya kelebihan, yaitu akhlak yang mulia dan kecerdasan intelektual dan spiritual yang sangat luar biasa. Nah, itu kata dari idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Baik, sekarang masuk ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat manusia yadkhuluna, ya, berbondong-bondong masuk, ya, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya, mereka masuk berbondong-bondong ke dalam agama Allah, ya, ke dalam agama Allah. Orang sering mengatakan bahwa masuknya mereka ke dalam Islam karena ketakutan, ancaman dari umat Islam, dan macam-macam. Tidak, ya tadi, karena kota Mekah itu adalah sakral, dilindungi oleh Allah. Bahkan ketika Abraha yang sebesar itu saja pasukannya, dengan pasukan bergajahnya, ingin menaklukkan kota Mekah, dia tidak mampu. Nah, maka mereka mengatakan, kalau Muhammad bisa taklukkan kota Mekah, maka mereka akan masuk Islam. Gitu ya. Karena Mekah itu tidak mungkin bisa ditaklukkan. Nah, ternyata dengan pertolongan Allah, maka terjadi futuh itu. Sehingga mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ya. Maka dan kamu lihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong. Apa faedahnya? Coba lihat. Setelah Futuh Mekah, ya, setelah Futuh Mekah tadi, banyak orang-orang yang masuk Islam secara berbondong-bondong dalam jumlah besar. Ya, seperti penduduk kota Mekah sendiri, ya. Yang di sana masih banyak pembesar-pembesar yang tidak masuk Islam. Abu Sofyan, Hindun, dan seterusnya. Ya. Juga penduduk kota Taif. Juga penduduk kota Yaman. Kemudian Bani Hawazin. Dan suku-suku Arab yang lain. Karena tadi, kok bisa Muhammad menaklukkan? Wah, berarti dia Nabi. Karena Mekah itu sakral, tidak bisa ditaklukkan dan dijaga oleh Allah. Begitu. Ya, padahal Nabi memang bukan untuk menaklukkan kota Mekah. Nabi berangkat haji. Nah, maka Allah buka Mekah itu. Makanya Futuh Mekah. Dan mereka menganggapnya Muhammad menaklukkan. Dari situlah mereka kemudian banyak masuk Islam. Tadinya itu masuk Islam mereka itu kan satu persatu. Satu gitu. Nah, ketika terjadi Futuh Mekah, mereka berbondong-bondong dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Seperti siapa? Orang-orang penduduk kota Mekah dari berbagai macam suku. Penduduk kota Taif, ya, Taif itu kan jauh sekali dari kota Mekah. Kemudian penduduk kota Yaman, ya. Kemudian Bani Hawazin dan suku-suku Arab yang lain, ya. Karena sebelumnya Futuh Mekah orang masuk Islam itu dengan sembunyi-sembunyi. Dan orang per orang gitu ya, satu-satu begitu, secara sembunyi-sembunyi. Nah, ketika terjadi Futuh Mekah, mereka masuknya tidak lagi sembunyi-sembunyi, tidak lagi satu-satu, tapi berbondong-bondong. Ya, penduduk kota Mekah, Yaman, Taif, ya, dan Bani Hawazin. Nah, kemudian dalam hanya waktu 2 tahun,
Jazirah Arab itu sudah betul-betul keimanan dan simbol seluruh suku Arab itu adalah simbol Islam. Itu dituturkan oleh Imam Ibnu Katsir. Hanya dalam 2 tahun. Ya. Hanya dalam 2 tahun, kemudian Jazirah Arab itu sudah berwarna Islam. Ya, Jazirah Arab. Kalau bilang Jazirah Arab itu sekarang 7 negara ya Pak ya. Apa itu? Saudi, Kuwait, Baik. Emirat, Qatar, Yaman, ya, Suriah, pokoknya Jordan, ya, 7 7. negara itu. Itu dulu Jazirah Arabia namanya. Yang sekarang terpecah-pecah itu ya. Ya, Jazirah Arabia. Nah, jadi dalam hanya waktu 2 tahun setelah Futuh Mekah, maka simbol-simbol Islam itu berkibar ya di seluruh suku Arab. Ya. Baik, ikhwani wa ikhwati fillah. Kemudian bangsa Arab ya, berkata yang tadi Anda jelaskan itu, bila Muhammad berhasil mengalahkan para penduduk kota suci Mekah, padahal Mekah itu kan sangat dilindungi, ya, maka mereka memeluk Islam secara berbondong-bondong. Ya, itu tadi yang Anda jelaskan. Kemudian, ikhwani wa ikhwati fillah, bangkitnya Islam itu diperoleh dengan perjuangan yang tidak sebentar. Ya, dengan kesabaran. Dan Allah sudah janjikan akan memenangkan kaum muslimin jika mereka bersabar. Ya, jika orang Islam bersabar. Bayangkan, diusir, ya katakanlah terusir dari kota Mekah, dari tempat kelahirannya. Ya, apa dia punya di sana, rumah, pekerjaan, ke Mekah, ke Madinah, kemudian nunggu sekian puluh tahun untuk bisa kembali. Nah, ini dengan kesabaran. Ya, wa'lam anna nasrah ma'as sabr. Ketahuilah, pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Maka kita ini kadang-kadang pengen cepat gitu ya. Nggak mau sabar. Sabar, nanti pertolongan Allah akan datang. Jangan tergesa-gesa. Ya. Jangan tergesa-gesa. Apapun itu. Minta kepada Allah yang mbok sabar. Diberi cobaan ini, ia sabar. Karena pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Coba lihat Nabi Musa alaihissalam. Pertolongan Allah itu adanya di ujung. Ya. Dengan kesabaran menghadapi Fir'aun. Yang sangat lalim itu. Bagaimana Nabi Ibrahim. Ya. Dengan kesabarannya. Ya, pertolongan Allah datang ketika menghadapi Namrud. Nah, begitu juga kaum muslimin. Ya, kaum muslimin. Kesabaran mereka yang sangat luar biasa. Ya. Maka dengan kesabaran itu nanti pertolongan Allah akan datang. Kita sabar dalam kesulitan ini, terus berusaha, terus berdoa, nanti akan ada pertolongan Allah. Ya, di rumah tangga, anak-anak kita lagi diuji oleh Allah, teruslah bersabar. Jangan melakukan sesuatu yang Allah tidak suka. Ya, dengan kesabaran itu nanti pertolongan Allah akan datang. Wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ya, hadis ini sahih. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Tanpa kesabaran ya gimana? Ya, memang berat sabar itu, ya pahit begitu. Ya, sabar. Sabar yang kuat. Umar bin Khattab bertanya kepada pemuka Bani Abbas, mengatakan, qalu bis sabri lam nalqa qauman illa sabarna lahum kama sabaru lana. Apa rahasia kemenangan kalian dalam perang-perang? Mereka menjawab dengan kesabaran. Tidaklah kami bertemu suatu kaum dalam peperangan kecuali kami bersabar terhadap mereka
sebagaimana mereka bersabar terhadap kepada kami. Jadi kesabaran itu menjadi penting, ya. Sabar, karena kemenangan itu diraih dengan kesabaran. Rumah tangga kita nggak sabar, ya, ya sudah selesai. Firaq, pecah, ya. Terjadi perceraian. Tapi kalau kita sabar, kemenangan kita bisa raih. Ya terhadap anak, ya terhadap tetangga, apapun itu. Sabarlah. Baik, kemudian ayat yang keberapa sekarang? Ayat yang ketiga. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya. Nah, ketika pertolongan Allah sudah datang, kemudian orang Jazirah Arab berbondong-bondong masuk Islam, maka Allah memerintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah, pujilah Allah, ya, dengan memuji Allah dan memohon ampun kepadanya. Sungguh dia Allah Maha penerima taubat. Jadi dengan kemenangan bukan kemudian kita berpesta pora. Dengan kemenangan bukan kemudian kita merayakan dengan bersenang-senang. Bukan begitu. Nah, ketika kemenangan diraih, mereka masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, Allah malah merintahkan, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh dia Maha penerima taubat. Kita kan beda. Kalau mendapat kemenangan, kita bukan memuji Allah, bukan bertasbih kepada Allah, bukan beristighfar kepada Allah. Malah kita berfoya-foya. Kenapa? Kemenangan itu suka sirna. Ya. Jadi apapun ketika kita mendapatkan pertolongan dari Allah, jangan lupa itu bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Kemudian memuji Allah. Alhamdulillah. Kemudian beristighfar kepada Allah. Allahu Akbar. Jadi faedahnya apa? Ayat ini kita diperintahkan untuk berbanyak tasbih. Ya, mengucapkan subhanallah. Dan memperbanyak tahmid. Alhamdulillah. Dan memperbanyak istighfar. Astaghfirullah. Ya. Coba bayangkan. Jadi memuji Allah atas pertolongannya. Ya, bertasbih kepada Allah yang maha bersih. Dan memohon ampun kepada Allah atas keliru-keliru yang kita lakukan. Ya. Maka juga dikatakan maksud ayat ini adalah jika engkau salat maka perbanyaklah dengan cara memujinya atas limpahan kemenangan dan penaklukan kota Mekah. Maka ketika salat maka banyak memuji Allah atas anugerah kemenangan dengan penaklukan kota Mekah. Dan mintalah ampunan kepada Allah karena ya setelah turun ayat ini maka Nabi itu membaca dalam ruku dan sujudnya dengan banyak. Apa itu? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Nah, ini kita baca kan dalam ruku dan sujud. Gimana? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci engkau ya Allah Rabb kami, pujian untukmu, ampunilah aku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi kalau kita meraih sesuatu itu, ayo dong bertasbih kepada Allah. Kemudian memuji Allah, alhamdulillah, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu tafsir lain, Nabi itu merasa kenapa beristighfar terus, banyak kekurangan apa yang dilakukan oleh dirinya. Padahal kalau dipikir Nabi itu maksum, Nabi itu terpelihara dari kekeliruan, tapi merasa masih banyak kekurangan. Sehingga beliau beristighfar. Ya, dalam hadis yang lain itu Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah,
bertobatlah kalian kepada Allah. Wastaghfiruhu, dan beristighfarlah kepadanya. Karena sesungguhnya aku ini bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 marrah, 100 kali. Dalam hadis yang lain, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Aku ini beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 100 kali. Paling tidak kita itu idan sarafa min salati, kalau kita selesai dari salat, fastaghfarallah, hendaklah beristighfar kepada Allah. Salatan, 3 kali. Sahabat tanya, ayul istighfar ya Rasulullah? Bagaimana istighfarnya itu ya Rasulullah? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, habis salat. Perbanyak setiap waktu. Nah, istighfar terbaik itu kata Nabi adalah di penghujung malam. Berdasarkan Quran surat 51 ayat 18 kalau nggak salah. Coba dilihat. Maaf, surat berapa, Ustaz? Surat 51 Az-Zariyat ayat 8. 18. Dibaca dulu. Ya. Saya malah lupa ayatnya. Wabil asharihum Wabil asharihum yastaghfirun, ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Monggo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Nah, jadi istighfar terbaik itu di penghujung malam. Ya, di penghujung malam. Wabil ashar. Ashar itu penghujung malam. Ashar. Makanya kalau makan di penghujung malam disebut sahur. Karena ashar tadi. Wabil ashari itu waktu penghujung malam. Makanya makan di penghujung malam itu disebut sahur. Gitu ya. Kalau mau iseng gitu ya. Ada orang, saya mau sahur jam 12 malam. Bukan sahur itu. Itu makan tengah malam. Sahur itu di penghujung malam. Ya. Nah, baik ya. Nah, sebagian sahabat Nabi memakai ayat ini fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sebagian sahabat Nabi memaknai ayat ini, Allah memerintahkan kami untuk memuji dan memohon ampun kepadanya manakala pertolongan Allah telah tiba. Ya. Dan sudah ditaklukkannya kota Mekah, ya, dalam tafsir Qurtubi itu. Jadi sahabat itu memaknai ayat ini bahwa Allah memerintahkan kami untuk memuji Allah, ya, alhamdulillah, subhanallah, dan astaghfirullah setelah terjadi penaklukan kota Mekah. Jadi ya begitu. Kemudian selanjutnya faedahnya adalah tadi saya sudah sampaikan, merayakan kemenangan itu, ya, dan mensyukurinya bukan dengan foya-foya seperti yang terjadi di negeri kita. Ya. Dan berbuat yang tidak bermanfaat. Namun apa? Memperbanyak apa tadi? Istighfar, taubat, apa lagi tadi? Memuji Allah, tahmid, ya. Itu mestinya yang dilakukan. Ya, merayakan kemenangan itu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, ya, seperti contoh tadi penaklukan kota Mekah bukan dengan berfoya-foya, ya, tetapi dengan memperbanyak ibadah, bersyukur kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertahmid kepada Allah, ya, memuji Allah. Itu yang mesti kita lakukan, apapun itu. Nah, kita ini suka salah, ya. Banyak hal yang Allah berikan kepada kita, malah kita melakukannya dengan sesuatu yang keliru, ya. Kemudian dalam ayat ini juga Allah Ta'ala itu tawwab. Apa tawwab itu? Tawwaba, ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apa tawwab itu? Artinya banyak menerima taubat. Ya, jadi tidak hanya satu taubat, ya. Betapapun seringnya kita berbuat kesalahan, betapapun banyaknya keliru yang kita lakukan, Allah itu Maha Penerima Taubat. Bahkan dari semua dosa yang kita lakukan, ya.
Kalau engkau berbuat, Allah membuka tangannya di malam hari atas kesalahan hambanya di siang hari. Allah membuka tangannya di siang hari untuk kesalahan hambanya di malam hari. Ya, jadi innahu kana tawwaba, sungguh Allah itu maha tawwab. Ya, tawwab itu banyak menerima taubat. Tidak hanya satu taubat. Ya, banyaknya dosa yang kita lakukan, Allah akan selalu buka. Karena dia maha penerima tawwaba itu jamaah. Ya, tawwaba. Ya, tidak hanya satu taubat. Berbagai macam taubat Allah terima. Ya, karena itu tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Berdasar kepada Quran surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Ya kan? Tawwab. Allah itu maha penerima taubat. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Semuanya. Sungguh dia Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Bahkan Allah berfirman, ya ibda Adam, wahai anak manusia, innaka ma da'autani wa rajautani la astaghfiru laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, selama engkau masih berharap kepadaku dan selama engkau masih meminta kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosamu, kata Allah, dan aku tidak peduli lagi dengan masa lalu kelammu. Ya, sampai Allah tuh bilang begini, lau balagad dunubaka ananas sama, wahai anak Adam, seandainya dosamu itu membumbung setinggi langit, balagat dunubaka ananas sama, membumbung setinggi langit, summa astaghfartani, lalu engkau memohon ampun kepada aku, ghafartulak, maka aku ampuni dosa-dosamu. Bahkan Allah berfirman, lau ataitani biqurabil ardi al khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Seandainya engkau datang, kata Allah, menemui aku membawa dosa seisi bumi, lalu engkau datang menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku, apa kata Allah? La ataituka, aku akan datang menemuimu, kata Allah, dengan ampunan seisi bumi pula. Jadi, Masya Allah. Bahkan kadang Allah bilang tuh begini dalam Quran. Dosa yang kita lakukan, kita datang mohon ampun kepada Allah. Allah tidak hanya mengampuni, tapi Allah mengganti semua kejelekan yang kita lakukan dengan kebaikan. Ya, coba buka Quran surat 25 ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullah sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Renungkan baik-baik ya. Kecuali mereka yang bertobat, beriman dan beramal saleh, ya. Allah bukan hanya terima taubat, Allah ganti semua kejelekannya dengan kebaikan. Ini salah ayat ini. Surat 25 ayat 70. Ya. Allah ganti semua kejelekannya dengan kebaikan. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam. Selesailah kajian Quran surat An-Nasr.
Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang pertolongan Allah wal fath dan pembukaan kota Mekah atau kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu saksikan manusia masuk ke dalam agama Allah afwaja, dengan cara berbondong-bondong. Karena itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah, mengagungkan nama Tuhanmu serta bertahmid, memuji, syukur kepadanya dan memohon ampun, istighfar kepadanya. Sungguh dia Maha Penerima, Maha Pengampun. Saya kira cukup ya. Alhamdulillah. Selesai. Ya, makasih Ustadz. Kita telah bersama-sama membaca dan juga mendapat penjelasan mengenai surat An-Nasr. Mungkin ada satu hal Ustadz yang ingin saya sedikit klarifikasi. Tadi Ustadz menyatakan bahwa surat An-Nasr ini adalah ayat atau surat terakhir sebelum yang turun. Padahal maksud saya pernah membaca atau mendapat keterangan bahwa ayat terakhir itu Al-Maidah 3, kemudian juga ada yang bisa menyatakan Al-Baqarah 278 atau 281 gitu Ustaz. Mungkin mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Ya, tadi Ana sudah jelaskan. Ini khilaf para ulama. Bahkan saya tadi sudah menyampaikan. Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ada yang mengatakan terakhir itu. Ada yang mengatakan kalau secara utuh surat yang turun adalah ya surat ini. Nah, ini ada khilaf ulama. Ya, dan saya membaca dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam Maraghi juga demikian, dalam tafsir Jalalain juga demikian. Ada khilaf ulama mana yang terakhir turun. Wallahu a'lam. Jadi Kalau mungkin yang surat An-Nasr ini utuh satu surat itu ya turunnya Ustaz ya. Oke. Makasih Ustaz. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, silakan. Saya persilakan untuk buka mikrofonnya langsung. Ya, Ustadz mau tanya. Tonton. Kalau diterapkan di masa sekarang, apakah setiap orang mengalami kemenangan dalam hal apapun eh, perlu melakukan itu ya, membaca tadi Subhanallah, walhamdulillah dan istighfar. Bagaimana dengan orang yang melakukan sujud syukur? Itu ada tuntunannya atau gimana? Terus yang dibaca Baik. apa kalau sujud syukur? Yang dibaca ya tasbih ini. Makanya tadi saya sampaikan ya. Jadi kita ini kadang-kadang aneh kan. Kalau meraih kemenangan, ya meraih pertolongan Allah, kadang-kadang kita ini melakukannya dengan cara berfoya-foya, melakukannya dengan cara yang keliru, ya, dengan macam-macam. Nah, seharusnya ketika kemenangan itu datang, lakukan dengan sujud syukur. Dalam sujud syukur itu membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sama dengan sujud pada salat biasa. Yang di dalamnya itu isinya apa? Tahmid, ya, kemudian istighfar, kemudian tasbih. Tasbih subhanallah, ya, Rabbana, tahmid wa bihamdika, istighfar Allahumma gfirli. Nah, betul itu. Sujud, baca subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Memang demikian tuntunannya, Bu. Ya, demikian Itu tuntunan. bisa dilakukan di mana aja tanpa dalam keadaan berwudu ya Ustaz. Betul. Ya, walaupun ada ulama mengatakan yang pertama lalui dengan takbir dulu, ada yang mengatakan tanpa takbir langsunglah sujud. Saya lebih cenderung kepada yang kedua pendapat. Langsung sujud tanpa takbir. Ya, wallahu alam. Cuma yang saya kadang-kadang sedih, mohon maaf nih ya. Saya sih enggak. Ada orang kadang-kadang melakukan sujud syukur tapi dalam keadaan membuka aurat. Kayak pemain bola gitu kan ya Pak ya. Kan melakukan sujud syukur tuh kalau habis gol loh. Tapi tidak menutup aurat. Ini bagaimana? Ya, seharusnya ya menutup aurat. Wallahu a'lam. Oke, cukup Bunita. Ya, syukran Ustaz. Ya. Afwan. Yanti sudah buka mikrofon, silakan. Kayaknya nggak sengaja kepencet ya. Ya, oke. Baiklah, Sepertinya. mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, silakan.
Ya, Assalamualaikum Sigit, Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Ya, Boleh izin bertanya? ya. Iya, saya ingin menanyakan Pak Ustadz, misalnya kan kadang-kadang kita kalau sedang dalam lingkungan teman gitu ya, ada tanpa disadari atau disadari terbesit misalnya seperti tadi yang Ustadz bilang mendapatkan suatu kemenangan atau keberhasilan, dia merasakan bahwa itu adalah keberhasilan atas dirinya sendiri. Kita melihatnya kemudian sebagai teman bagaimana caranya kita mengingatkan, karena kan kita harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan ya Ustadz ya. Bagaimana caranya kita mengingatkan supaya dia tidak hilaf dengan cara yang baik dan tidak menyinggung. Mungkin ada saran dari Pak Ustadz. Terima kasih. Oh, ini bentuk cinta kepada sahabatnya namanya. Karena kecintaan terbaik dalam agama itu adalah mengajak dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bunda, kalau teman-teman sekalian bisa melakukan sesuatu yang baik, tentu dengan cara yang baik. Kalau ada sahabat kita, saudara kita meraih kemenangan, lalu dia melakukannya dengan cara yang salah, ya sampaikan saja ayat ini, akhi, saudaraku, sahabatku. Nabi itu ketika meraih kemenangan, beliau menyibukkan diri dengan bertasbih kepada Allah dan memuji Allah, bertahmid dan memohon ampun kepada Allah. Itu reaksi yang harus kita lakukan di saat kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan kemudian kita melakukan sesuatu yang sama sekali Nabi tidak contohkan. Tentu lakukan dengan cara yang baik, sampaikan pula dengan bertasbih, bertahmid dan beristighfar sebagai wujud ya meraih kemenangan, dan itu wujud syukur. Nanti Allah akan tambahkan nikmat kita. Ya sebagaimana janji Allah dalam Quran. Tetapi kalau kita kemudian bereaksi atas nikmat Allah dengan cara yang salah, saya kok khawatir nikmat ini dicabut oleh Allah. Ya tentu disampaikan dengan cara yang baik sebagai bentuk cinta. Insya Allah kalau kita melakukannya dengan cara yang baik, dengan pendekatan, ya dengan pelan-pelan, dengan lakukan secara face to face relationship, insya Allah saudara kita akan menyadarinya. Tapi kalau kita melakukannya dengan rasa seperti iri, lalu kemudian melakukannya dengan kasar, lalu melakukannya dengan cara tidak mempertimbangkan ini dalam banyak orang atau bagaimana, nanti itu tidak akan diterima. Dan ini akan menjadi hal yang tidak baik malah. Ya, wallahu a'lam, Bun. Oke, Mbak Budi cukup? Ya, terima kasih sedikit. Syukran, Ustadz. Oke, enggak. Mungkin ada yang ingin bertanya lebih lanjut. Silakan, langsung dibuka aja mikrofonnya. Wah, sepertinya sudah khatam, Pak Sigit. Oke, mungkin sedikit dari saya, Ustadz. Saya pernah mendapatkan penjelasan, Ustadz, bahwa istighfar 3 kali setelah sholat itu sebenarnya ditujukan untuk menyempurnakan sholat kita. Apabila kita kurang khusyuk atau apa segala macam, itu ditutup dengan istighfar 3 kali itu. Atau betul seperti itu, Ustadz? Inti perintahnya sih Nabi cuma mengatakan idzan sarafa min salati, kalau engkau lepas dari salat fastaghfirullah thalathan, maka istighfarlah kepada Allah 3 kali. Apakah kemudian karena untuk itu saya sih tidak pernah membaca penjelasan bahwa kita salat mesti ada kekurangan. Tapi istighfar yang akan kita lakukan itu memang diperintahkan Nabi agar sehabis salat itu kita mohon ampun kepada Allah. Wallahu alam, ada kaitan karena kekurangan itu, saya sih belum pernah membaca penjelasannya. Wallahu alam. Terima kasih, Ustadz. Sekali lagi mungkin ada yang ingin bertanya. Mbak Nani, udah Iya, dibuka Pak Izin. mikrofonnya? Silakan. Iya, baik. Terima kasih. Ustadz izin bertanya, Ustadz, kalau kita bersyukur, salah satu yang juga sering dilakukan itu kan misalnya maaf, backsound kucing. Iya. Kalau kita bersyukur dengan ke yatim, kemudian berdoa bersama-sama, dan kemudian seringkali kan juga kita meminta doa khusus begitu ya Ustadz ya. Itu bagaimana tuntunannya Ustadz? Apakah diperbolehkan? Kadang-kadang kalau minta doa khusus itu kan seperti menjadi ada vested begitu ya maksudnya.
Mohon ya arahannya Ustaz. Baik, Bun. Allah menyatakan dalam Quran wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat itu boleh kita share gitu ya. Maksudnya share itu berbagi gitu ya. Berbagi kalau kita dapat nikmat ya kita berbagi. Misalnya saya dapat nikmat saya mau sedekah gitu ya. Kemudian saya dapat nikmat saya mau traktir teman, saya dapat nikmat saya mau begini itu boleh. Tapi jangan diiringi doain saya ya, doain saya nggak perlu ya. Jadi kasih ya kasih saja. Ya, kasih saja. Jangan datang ke tempat yatim begini-begini tolong doain begini-gini nggak usah. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Ya. Jadi bahwa kita bersyukur diberi oleh Allah misalnya oh, nanti kita makan yuk, yuk saya undang makan yuk, itu nggak ada masalah gitu. Tapi kemudian doain saya ya, oh, nggak usah gitu ya Bu ya. Wallahu Ya, a'lam. baik, matur nuwun Ustaz. Sami-sami Bun. Oke, terima kasih. Ya. Nah, oke, di belakang Mbak Nani mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya ya. Silakan, Ya. Linda. Ustadz mau bertanya tadi terkait dengan pertanyaan Nita. Ustadz mengatakan bahwa kalau kita sujud syukur sebaiknya menutup aurat. Nah, kalau kita di rumah nih misalnya Ustadz lagi sedang mengenakan pakaian rumah, kemudian kita ingin mendengar sesuatu yang menggembirakan, mau sujud syukur atau mendengar ayat-ayat sajdah, mau sujud juga. Itu harus harus menutup aurat dulu baru sujud gitu. Sebaiknya begitu. Oke. Sebaiknya begitu. Apalagi kalau di khalayak ramai ya. Di khalayak ramai gitu ya. Orang membuka aurat bersujud. Ahsan menutup auratnya. Itu yang terbaik, Bun. Oke, syukuran Ustaz. Afwan. Oke, cukup Mbak Kuki Iya, atau mau ada yang ditanyain lagi? aku boleh. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya malah nyambung pertanyaannya Budi. Ya, Nani ya, Nani apa Budi tadi ya yang menanyakan doa anak yatim itu Pak. Bukankah katanya doanya fakir miskin dan anak yatim itu diijabah sama Allah Pak? Betul, Sehingga Bun. ketika kita meminta mereka untuk mendoakan jadi lebih makbul lah kira-kira begitu. Itu Kayak misalnya, dianggap oleh ulama memberi dengan pamrih namanya, Bun. Nah, jadi sudah beri saja, nanti Allah yang memberi dan mereka pasti mendoakan kita. Kalau jadi mereka kalau kita yasinan misalnya bareng-bareng lebih milih anak yatim daripada tetangga yang bukan yatim dengan niat supaya doanya lebih diijabah gitu, itu enggak juga. jangan, Bun. Jadi ya sudah Bunda berikan saja kepada siapa kita memberi, kepada orang fakir, miskin, yatim. Siapa yang Mm-mm, dilindungi adalah orang terdekat, saudara yang yatim, saudara ini atau tetangga yang miskin, tetangga yang yatim, gitu. Itu yang mm-mm. dengan memberi saja sudah. Nanti mereka mendoakan atau tidak itu urusan mereka. Yang jelas ketika Anda memberi dengan ikhlas, kan semua Allah anugerahkan kebaikan tanpa kita harus minta. Hmm, Iya. jadi diniatkan saja misalnya pakai yang rumus saya bersedekah kepada anak yatim atas nama almarhumah ibu saya dan ayah saya misalnya pakai yang itu lebih baik. Betul, Bun. Oh, Oh, Bunda dengan memberi dengan sendirinya kan ada janji-janji yang Allah berikan. Nanti Allah jauhkan dari tolak bala, Allah akan jauhkan dari mati dalam keadaan su'ul khotimah, Allah akan berkahi. Kan itu sudah janji Allah ketika Anda memberi. Jadi jangan memberi dengan pamrih. Gitu betul ikhlas ya Ustaz ya. ya. Masya Allah. Terima kasih, jazakallah. Sekillah khair wa barakallah fiik. Terima kasih Ustaz jawabannya. Mungkin ada satu pertanyaan lain? Satu atau dua pertanyaan mungkin masih cukup. Satu mungkin Ustaz, udah 4-1 sekarang. Tapi kalau misalkan kita minta doa pada orang-orang soleh yang tawasul itu boleh Ustaz ya? Tawasul itu satu dengan amal soleh kita. Maka kita harus punya amal soleh andalan. Kita boleh bertawasul. Atau meminta doa kepada orang-orang yang soleh. Ya, tapi tidak dengan memberi dengan pamrih gitu ya. Tidak. Misalnya saya mau pergi, saya ketemu Bu Nani, saya ketemu Pak Sikit. Pak, mau kemana Ustaz? Ana mau umroh. Doakan Ana ya akhi ya. Semoga Allah lancarkan. Itu nggak ada masalah. Tapi jangan Ana kasih, tolong doain Ana ya. Itu namanya memberi dengan pamrih. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, wallahu a'lam.
Oke, jadi jelas sekarang Ustaz. Makasih. Mungkin ada satu pertanyaan lagi aja. Kalau ada, silakan. Udah khatam Pak Sikit. Kalau tidak ada, kita akhiri kajian pekan hari ini. Pekan ini saya sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Ustadz atas waktu dan ilmunya, juga kepada Mbak Nani yang sudah menyediakan fasilitas Zoom, pada Mbak Nita yang sudah membacakan terjemahan, dan pada Omar Yastani yang rajin merekam dan mengupload kepada channel kita, dan juga kepada Mbak Dasa, insya Allah akan segera keluar catatannya. Baiklah, kita sama-sama tutup kajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.